Saya akan melisiknya eksklusif. Tahan, woi! Tahan, woi! Tahan! Berhentiin, maling! Dikejar tuh kan awalnya karena diteriaki maling sebelum senggolan ini ya. Iya. Ini versi kedua. Sebelum senggolan diteriaki maling. Kenapa kok nggak ada apa-apa diteriaki maling? Itu justru yang kami belum dapat hasilnya seperti apa. Kenapa sampai diteriakin itu? Bapak dapat dari mana informasi versi kedua tadi? Dari kepolisian. Kan kepolisian sudah menyampaikan penyelidikan bahwa karena senggolan lalu diteriaki maling karena nggak mau berhenti ya. Iya. Lalu kemudian tetap melaju, diteriaki maling, dikejar sampai sini. Pada saat itu tertangkap Iya. 5 orang. Iya. 5 orang itu kami konfirmasi. Nah, salah satu diantaranya adalah provokator yang teriak paling kencang itu. Menurut keterangan dia ketika di BAP, motornya dia itu tersenggol oleh mobil ketika sedang mengejar. Oke. Bukan sebagai awal, tapi Iya. ketika sedang mengejar, motor R15. Iya. Tapi kan kita nggak tahu apakah di awal itu ada senggolan atau tidak. Nah, mungkin ada 2 kali terjadi, kita nggak Bisa tahu. jadi. Tapi ini artinya Bapak tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa itu senggolan itu terjadi hanya, saya garis bawah ya, hanya setelah terjadi pengejaran. Betul, tidak kita ada. belum. Dan kemudian pihak keluarga, saya harus kemudian menyatakan lagi, pihak keluarga menyatakan bahwa ini terkait dengan ancaman pembunuhan 3 hari sebelum kejadian ini kepada yang bersangkutan, kakek Wianto Halim. Sebenarnya bukan hanya 3 hari sebelumnya. Nah. Jauh-jauh hari sebelumnya juga sudah pernah ada ancaman seperti itu. Ada buktinya nggak, Pak? Kalau seperti itu tidak ada. Tetapi dia cerita ke beberapa orang. Dan itu sudah kami sampaikan nama-namanya ke penyidik. Oke. Pak, ini ada nama-nama orang-orang yang bisa ditanya mengenai adanya ancaman tersebut. Tapi terkait dengan kasus apa, mungkin dia cerita juga. Kenapa dia diancam dibunuh? Kalau kasus kan ini hanya ada kasus masalah tanah. Tapi kita tidak bisa menunjuk karena memang tidak ada bukti seperti itu. Kita belum punya bukti, tapi kita akan telusuri itu terus. Sengketa tanahnya itu berapa luas ya, Pak? Luasnya sangat-sangat luas sekali, hektaran, karena ada beberapa titik. Nilainya berapa itu kalau dirupiahkan? Kalau totalnya saya tidak bisa perhitungan, tapi yang jelas Ratusan miliar? ratusan miliar. Ratusan miliar? Dan ada uang titipan di pengadilan. Oke. Uang konsinyasi dari hasil pembebasan Jor itu 43 miliar. Ya, artinya ada sengketa di situ. Betul. Bahwa hasil penjualan Jor punya siapa nih? Karena tanah itu diklaim 2 pihak. Betul. Salah satunya oleh korban, kakek Betul. Wianto Halim. Tapi kalau kecurigaannya soal sengketa tanah, misalnya korban itu kemudian dibunuh kakek Wianto Halim, kan masih ada ahli waris, Pak, yang bisa mendapatkan ganti rugi dari tanah tersebut. Artinya nggak hilang juga dong. Begini, kakek Wianto Halim ini sudah puluhan tahun mengurus sengketa tanah ini. Dari tahun 78. Iya, Oke. tidak ada hasil, belum ada hasil. Apalagi ketika dia meninggal, kemudian dilanjutkan dengan anak-anaknya, ini pasti lebih sulit. Oh, Karena oke. pengetahuan terhadap tanah itu jauh lebih mengerti almarhum daripada anak-anaknya. Selama ini anak-anaknya tidak pernah ikut campur masalah itu. Oke, jadi Anda menyimpulkan dengan kematian Bapak, maka proses kemenangan untuk pihak Bapak ini, kakek ini, akan lebih sulit. Betul. Meskipun juga ketika kemudian ada rencana pembunuhan, maka tidak serta-merta menghilangkan hak. Karena masih ada hak ahli Betul. waris yang kemudian bisa Betul. harus diberikan kepadanya kan. Terima kasih Pak. Dari sini saya akan mewawancari pihak kepolisian, juga termasuk pihak keluarga, Pak Freddy Yohanes Pati, Iya. kuasa hukum, sekaligus penasihat hukum ya. Karena ada 2 kasus sekarang, Iya. ada perdata dan pidana Betul. terkait dengan kasus ini. Terima kasih Pak Freddy, sehat Sama-sama. selalu. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di rumah korban kakek Wianto Halim. Dan saya ingin mewawancarai Ananda dari kakek Wianto Halim. Saya akan temui, dan saya mendapat informasi saudara, ini rumah kakek Wianto Halim ini banyak tanaman yang bersangkutan walaupun nyaris 90 tahun, dia sendiri yang merapikan tanaman ini sesekali. Bahkan harus naik-naik ke pagar ini. Nanti saya akan konfirmasi soal itu. Saya turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga ini terungkap tuntas. Iya. Ya. Ini tanaman-tanaman ini hobinya Iya, kakek Papa Wianto tuh ya? hobi ngurusin tanaman, ngerawat. Jadinya rajin deh, tiap bulan tuh ada berapa kali dia motong bonsai, terus motong-motong ini. Dan
Sering nyetir mobil sendiri juga? Sering, tapi kalau nggak ada supir. Tapi nggak bahaya, umur hampir 90 tahun nyetir sendiri. Karena kita merasa papa sehat loh. Oke. Nggak ada sakit, nggak ada pikun, cuman pendengaran doang, tapi kan pakai alat Mata dengar. cuma mungkin plus aja ya? Iya. Kacamata? Kacamata doang. Stamina-nya juga masih kuat banget gitu. Kadang kalau untuk urusan dokumen, dia bisa sampai fotokopi itu bisa sendirian sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi sendirian. Di dalam? Iya. Ada alat fotokopi sendiri, Iya. fotokopi sendiri tuh, Iya. berlembar-lembar. Sampai, banyak banget. Ada kejanggalan dari kasusnya menurut Banyak kejanggalannya. Banyak kejanggalan. Nah, karena ini menurut saya ini sudah direncanakan. direncanakan maksudnya? Gini loh, selama sebulan itu tuh kayak papa tuh diancam. Oke. Cuman dia nggak mau kita khawatir, jadi ngomongnya sambil ketawa. Ngomongnya sambil ketawa, tapi diancam nih mau dibunuh, dia bilang gitu kan. Nyawa saya dihargain 6 miliar. Tapi anak-anaknya setelah mendengar itu terkejut dong. Pak, kita lapor polisi dong karena ini ancaman. Gini loh, masalah sengketa ini kan kadang dulu pernah juga ya diancam juga. Cuman kita jadi anggap itu bercanda gitu kan. Kebetulan kemarin tanggal 19, papa saya tuh ada makan di daerah kota ya, di daerah kota. Terus itu ibu-ibu restorannya dengar papa marah-marah di telepon. Kamu ngapain bututin saya terus? Dia bilang gitu. Tapi dokumen atau mungkin WhatsApp, SMS apapun itu yang terkait dengan ancaman keluarga, adakah itu? Oh, nggak ada. Kan kalau orang ancam kan biasa nggak harus tidak bisa dibuktikan kan, bisa by phone doang atau pakai telepon lain gitu kan. Meskipun by phone kan biasanya mungkin bisa direkam dan lain sebagainya, tidak ada. Kaitan dengan kematian kakek Wianto ini, ayahanda, apakah terkait dengan ancaman itu? Ya menurut kita sih pasti iya ya. Karena kan kenapa? Dari sebulan saya nggak boleh ke rumah. Saya kan tinggal nggak di sini. Tapi saya nekat waktu berapa hari setelah papa ngomong gitu, anak saya sama suami ke rumah ngambil barang. Itu papa langsung kaget dan langsung cepet-cepet ngusir kita. Kamu cepet-cepet pulang, dia bilang gitu kan. Ada kekhawatiran. Terus tanya, kenapa Pak kok khawatir sekali? Papa tuh tipenya agak tertutup. Dia kayak nggak mau bikin kita khawatir ya. Papa punya musuh? Kalau musuh saya bilang nggak tahu. Cuman kalau lawan dalam sengketa ada. Sengketa tanah ya. Saya udah wawancara juga tadi ke pihak pengacara dari Pak Freddy Pati yang mengatakan bahwa itu tanah di JOR ya, Jakarta Outer Ring Road, tol JOR 2 yang nilainya kalau dirupiahkan harganya senilai ratusan miliar rupiah. Ratusan miliar. Dan itu masih berproses di pengadilan. Tapi kan untuk mengarah ke sana tentu bukti-buktinya harus jelas dan belum tentu juga kan ke sana. Kan kemungkinan serba ada kan. Nah kebetulan kemarin papa ada kalah dalam satu sidang. Terus ketika mau mengajukan banding, kenapa papa saya meninggal gitu loh. Meskipun ketika papa meninggal kan kasusnya bisa dilanjutkan ke hak ahli warisnya untuk kemudian tetap melakukan gugatan dan lain sebagainya. Cuman menurut saya kan bukti kuat kan di tangan papa gitu. Tapi ada anak yang kemudian mencoba untuk mendalami soal kasus itu secara khusus? Kebetulan saya kan orang hukum. Oke. Iya, saya sebenarnya yang bertugas menggantikan papa. Oke. Cuman kan namanya cewek kan ada keterbatasan keluarga. Kita sebagai ibu ada keberadaan keluarga, jadinya saya agak susahnya di situ gitu. Ada harapan yang kemudian bisa disampaikan dari pihak keluarga terkait kasus ini? Ya kita minta ini diusut lebih dalam lagi karena kan menurut saya nggak hanya sampai sini aja gitu. Ada kecurigaan keluarga, tidak berhenti di sini, tidak sesederhana ini kasusnya. Karena nggak pernah papa saya pergi sampai jam 1 pagi. Artinya kalau seandainya pulang ke rumah itu nggak tahu jalan, nyasar dan sebagainya, kecil kemungkinan. Iya, karena nggak mungkin jam 6 sampai jam 1 pagi nggak mungkin nyasar gitu lama gitu loh. Asumsi saya. Asumsi, meskipun nanti harus dibuktikan apakah ada keterkaitan dengan kasus yang tengah dijalani atau tidak. Tentu ini kita serahkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan semoga tuntas terkait hal ini. Tentu tidak sulit untuk pihak kepolisian mengecek ada ancaman kepada yang bersangkutan, kepada kakek Wianto Halim akan ancaman pembunuhan. Boleh saya tanyakan bagaimana penyelidikan polisi soal ini? Hasil penyelidikan kita, saya akan melisiknya eksklusif